Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta وَأَتْبِعِ السَّيِّئَاتَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Sadaqallah wa sadaqa rasuli. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimah, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita senantiasa tidak lupa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada sore menjelang malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berupa sehat, sempat, serta nikmat utama yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah salat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang Allah berikan kepada hambanya yang taat dan memang dipilih oleh Allah, ya. Jadi Allah itu memilih hambanya yang memang mendapatkan namanya hidayah taufik. Hidayah taufik. Hidayah taufik itu apa? Yaitu petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amalan-amalan sholih. Jadi kemudahan-kemudahan dalam rangka untuk beribadah, beramal sholih. Ini adalah petunjuk, namanya hidayah taufik. Nah, dan alhamdulillah kita tadi mendapatkan datang ke masjid ini dengan sukarela, tidak ada paksaan, ya. Kita datang, ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai berjalan kaki dan seterusnya. Ini tidak ada paksaan. Dan alhamdulillah di sini kita bisa beribadah, mendengarkan, dan dengan hati yang bahagia. Bahagia, ya. Saat ini, ya, ada yang susah. Karena janji Allah ketika seseorang berada di dalam masjid, maka Allah akan menurunkan rahmatnya, menurunkan sakinah, ketenangan di dalam jiwanya. Makanya orang-orang yang jiwanya ini kok gundah, ya, maka datang ke masjid, ya. Kalau wah kok pikiran kok orang enak gitu, misalnya yang rumah kok ini sumpah misalnya gitu, ya, datang ke masjid, maka insya Allah nanti akan terbuka, hatinya akan terbuka, ya, pikirannya akan tenang begitu. Maka dari itu monggo, salah satu keutamaan ketika kita berada di majelis ilmu, terutama di dalam masjid, maka Allah akan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita, ya. Kemudian selawat dan salam marilah kita senantiasa kita ucapkan kepada Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah.
Mungkin sedikit perlu perkenalan betul ini. Perkenalan sekedar mawon ya. Langsung saja, nama saya Kuncoro Aji. Saya kalau dipanggil di rumah itu biasanya dipanggil Mas Kuncoro. Kalau di beberapa tempat di sekolah atau di beberapa tempat yang lain dipanggil Aji, Gus Aji gitu. Jadi monggo nanti barangkali ketemu di jalan, ketemu dimanapun, nanti bisa panggil nama Mas Kuncoro atau Mas Aji, ya boleh, salah satu itu. Kemudian alamat saya tinggal di Tegalan atau Sayangan. Desanya Wonorejo, ya Wonorejo. Di kali lapangan itu, lapangan balai desa, nilai malih dan perempatan ngaler. Ya, belakang Islamic Center Muhammadiyah Aisyah. Nah, jadi belakangnya itu. Nah, itu saya asli situ dan sekarang tinggal di situ. Kalau Islamic Center itu dulu tempat bermain saya. Nah, dulu itu sana dipakai untuk TK. Kalau bermain di situ, sekarang sudah dibangun dengan alhamdulillah baik. Kalau kemarin dipakai untuk akad pagi, tapi sekarang akad paginya dipindah di pondok pesantren Imam Soeharto. Dan alhamdulillah ketika dipindah ini menjadi lebih ramai lagi. Alhamdulillah. Ini kadang benar singkat anak pagi. Alhamdulillah ya. Banyak ya. Alhamdulillah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini malam Jumat. Jumat itu hari yang terbaik, ya. Karena ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Khairu yaumin tala'at alaihi samsu yaumul Jum'ah. Khairu yaumin, sebaik-baik hari, tala'at alaihi samsu, yang mana ketika matahari itu terbit, itu adalah hari yaumul Jum'ah. Jadi hari Jumat itu ternyata khairu yaum, sebaik-baik hari. Maka ketika kita masuk di hari yang terbaik ini, mari kita gunakan untuk beramal sholih yang lebih baik lagi. Jangan sampai hari yang terbaik tapi amalannya hanya biasa-biasa saja. Jangan sampai. Kalau bisa amalannya yang spesial. Ini spesial. Banyak contoh daripada Rasulullah ketika masuk di hari Jumat, banyak sunnah yang memang Rasulullah contohkan. Salah satunya kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi. Ada yang pernah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumat? Ini sunnah loh ya, sunnah. Di dalam kitab Minhajul Muslim karangan Syekh Abu Bakar Al-Jazair, beliau adalah imam daripada Masjid Nabawi. Yang di sana disampaikan salah satu keutamaan orang yang membaca surah Al-Kahfi. Ya, itu adalah di dalam hadis di sana dicantumkan, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di malam hari atau di hari Jumat, malam Jumat atau di hari Jumat, maka dia akan mendapatkan nur, dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Jumat satu ke Jumat yang lainnya. Monggo, ini adalah sunnah daripada Rasulullah SAW membaca surah Al-Kahfi. Wah, masa aku nak membaca orang bisa beri sakit membaca semua, baca Al-Quran sakit mah, Bu? Alhamdulillah sakit ya. Ada yang belum bisa? Belajar dulu. Ini luar biasa loh ya. Membaca Al-Quran itu keutamaannya banyak sekali. Ya, baca Al-Quran. Ya kalau tidak baca surah Al-Kahfi ya baca Al-Quran dibaca banyak. Salah satu keutamaannya di dalam hadis Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah,
yaitu Al-Quran. Falahu hasanatun, maka baginya satu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi satu huruf dapat 10 kebaikan. Bahkan di sini dijelaskan di dalam hadis ini, wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini bahkan dijelaskan lebih detail lagi. Ya, satu huruf dapat berapa? 10 kebaikan. Bahkan saat ini kita berada di dalam selain hari Jumat ini, kita berada di bulan Zam mulia. Ya, bulan mulia. Bulan apa nih? Bulan Dzulhijjah atau biasa disebut bulan haji. Nah, karena memang pelaksanaan haji ini di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini termasuk bulan mulia. Karena di dalam satu tahun, kalau di dalam surah At-Taubah ayat 36 dikatakan dalam satu tahun itu ada 12 bulan, dan di dalam 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang mulia. Di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan, iddatasy syuhur, yaitu jumlah bulan, indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, isna asyara syahran, 12 bulan. Ya, 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam kitab Allah yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ardh, yang mana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini dikatakan as-samawat. Samawat ini adalah jamak. Jamak itu berarti langit itu tidak satu, ya. Berarti jamak itu banyak. Nah, langit itu ada 7. Kalau ardh itu 1, bumi. Bumi itu 1. Tapi kalau langit ini tingkatan-tingkatan. Makanya di sini diciptakan Allah itu as-samawat. Samawat ini adalah jamak daripada langit. Jadi ada 7 langit, 7 tingkatan langit. Ya. Minha arba'ata hurum, di dalamnya terdapat 4 bulan yang mulia. Nah, ternyata ada 4 bulan mulia. Apa saja bulannya? Nah, di sini ternyata belum disebutkan. Nah, nanti di dalam hadis Rasulullah. Maka ketika berada di dalam bulan ini, dzalika dinul qayyim, itulah ketetapan din Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Fala tadrimu anfusakum, maka janganlah kalian itu mendolimi diri kalian sendiri. Anfusakum, jangan berbuat zalim, berbuat dosa. Karena ketika berada di bulan yang haram, bulan yang mulia ini, ketika seseorang melakukan amal dosa, maka Allah akan melipat gandakan dosanya. Jadi hati-hati makanya. Ini di bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, bulan yang mulia. Jadi kalau kita melakukan dosa, dosanya ini dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi ketika kita melakukan amal kebaikan, amal soleh, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Termasuk kita berada di sini, kita sholat berjamaah, kita pengajian. Ketika berada di bulan yang haram, bulan yang mulia ini, maka Allah melipat gandakan pahalanya dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Nah, maka monggo Pak, kesempatan besar. Ini bulan yang mulia. Ya, untuk apa? Beramal soleh, karena ini nanti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ya, ini. Maka janganlah kita berbuat zalim, jangan berbuat dosa.
Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, apa saja bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, nah ini di dalam hadis Rasulullah dijelaskan. Ya. Az-zamanu qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal ardh. Zaman atau waktu berputar ka hayati yauma khalaqas samawati, sebagaimana Allah menciptakan langit wal ardh dan bumi. Ya. As-sanatu isna asyara syahran. Di sini juga disebutkan dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan. Minha arba'ata huruf, di dalamnya terdapat 4 bulan mulia. Nah, 4 bulan mulia ini diterangkan lagi. Salatatu mutawaliyatu Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Tiga ini ternyata berturut-turut bapak-bapak ibu-ibu bulan haram ini. Apa saja di sini disebutkan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu sebelum Dzulhijjah kemarin ya. Setelah Dzulqa'dah itu ternyata bulan mulia. Wa Dzulhijjah itu ini bulan ini. Nah, ini sudah tanggal berapa ini? Itu tanggal kalau Dzulhijjahnya. Kalau hari rayanya itu ketika hari rayanya hari Senin berarti tanggal 10 ya. Nah, ini sudah hari Tasyreknya sudah habis ya 3 ya. Nah, berarti 13. Masuk ke 14. Ya. Kalau di bulan Dzulhijjah itu ada hari Tasyrik. Hari Tasyrik ini kita dilarang untuk puasa, ya. Jadi 3 hari ini, apalagi di tanggal 10, 11, 12, 13 kita dilarang puasa. Ada yang puasa kemarin. Kita disunahkan puasa itu sebelum tanggal 10. Nah, ini bahkan luar biasa pahalanya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Bahkan kemarin tanggal 9 itu yaitu hari Arafah, tanggal 9, puasanya orang di tanggal 9 ya, itu pahalanya bagaimana? Diampuni dosa-dosanya 2 tahun. Nah, kemarin pada puasa pada 1 hari puasa ya. Nah, insya Allah ketika kita puasa 1 hari kita mendapatkan ampunan oleh Allah, dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah 2 tahun, yaitu 2 tahun yang lalu dan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Inilah keutamaannya. Nah, setelah tanggal 9 kemudian hari raya tanggal 10, kemudian ada hari Tasyrik, kemudian ini sudah selesai. Walaupun sudah selesai di hari Tasyriknya, ini masih di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu termasuk bulan yang dimuliakan. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian juga di sini disebutkan wal Muharram. Nah, nanti Muharram. Ya, Muharram itu ternyata bulan yang mulia juga. Nah, ini ada 3 yang berturut-turut ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini berturut-turut. Kemudian yang satu apa? Yang satu itu adalah Rajab. Bulan Rajab itu sebelum Ramadan. Nah, yang dulu ya. Ini adalah bulan yang mulia. Ternyata bulan Ramadan tidak termasuk, Pak. Bulan Ramadan itu ternyata bukan termasuk bulan mulia. Nah, kalau di Arab dulu, ini orang-orang dulu masih menghormati ini 4 bulan ini. 4 bulan ini dihormati. Makanya di sana ketika di bulan 4 ini tidak boleh ada peperangan, tidak ada permusuhan. Ya, makanya tidak ada peperangan dulu ya di 4 bulan ini. Tapi pernah Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan, Rasulullah itu ternyata pernah bahkan beberapa perang yang terjadi itu ternyata di bulan Ramadan. Nah, ternyata bulan Ramadan itu bukan termasuk bulan yang mulia ya. Nah, tetapi bulan yang penuh ampunan, penuh barokah dan seterusnya ya.
Nah, di dalam ayat ini, di dalam surah tadi At-Taubah ayat 36 ini, ternyata bulan yang mulia itu tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan apa? Muharram dan Rajab. Hanya 4 ini. Maka barang siapa, sekali lagi, yang beramal saleh berada di 4 bulan ini, maka Allah akan lipat gandakan pahala. Tetapi kalau kita berbuat dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan pula. Maka hati-hati, jangan sampai kita berbuat dosa, baik ucapan maupun perbuatan. Ya, ini hati-hati, dijaga lisan kita, dijaga amal perbuatan kita, jangan sampai berbuat dosa, karena dosanya nanti dilipat gandakan oleh Allah. Hati-hati, kita jaga betul. Ini. Maka dari itu saya mengajak khususnya kepada pribadi saya sendiri dan umumnya kepada hadirin sekalian, monggo, ini masih di bulan mulia, bulan Dzulhijjah, perbanyak amal salih. Ya. Amal solih itu banyak sekali, termasuk pengajian, termasuk apa tadi? Tadi yang sedekah. Ini makanan minuman biasanya pakai ribet Pak ini, urunan apa ini, atau digilir Pak. Nah, ini termasuk yang sedekah, makanan minuman. Di bulan ini dengan sedekah pahalanya dilipat gandakan Pak. Berbeda dengan yang lain. Termasuk pengajian seperti ini. Pengajian ini akan dilipat gandakan pahalanya. Monggo beramal soleh. Saya kira namanya amal soleh itu kemampuan dari kita itu kan berbeda-beda kemampuannya. Ada yang dimudahkan, kadang itu dimudahkan, dilebihkan hartanya kadang hartanya adalah lebih. Maka gunakan harta yang lebih ini untuk beramal soleh, disedekahkan, diberikan kepada anak yang tidak mampu, pada anak yatim, kemudian mungkin diinfakkan dan seterusnya. Monggo, yang ada kelebihan harta disedekahkan. Kemudian ada juga yang dimudahkan, mungkin wah aku naik sedekah kurang duit bersidik misalnya. Yo ada tapi tidak begitu banyak. Ya kalau sedekah sedikit salah enggak bisa. Tapi dimudahkan yang lain. Tapi nek aku mau Quran selalu bisa. Monggo baca Quran mumpung ini di bulan Dzulhijjah. Tadi saya katakan ada di dalam hadis tadi, membaca 1 huruf berapa? 10 kebaikan. Ya. Bahkan mungkin bisa jadi di bulan ini dilipat gandakan lebih banyak lagi Pak Bu. Tidak hanya 10. Allah melipat gandakan lebih banyak lagi. Nah, kesempatan besar. Baca Quran. Wah, aku nak selalu bisa ya baca. Darus Al-Quran. Ya, setiap hari dibaca. Entah pada maghrib, entah pada subuh, monggo selunggarnya. Ya, baca Quran. Yang tidak bisa baca Quran, yang lain kira-kira apa? Wah, aku nak malam-malam insyaallah wis kulino napa nika sholatain. Nah, raketang 2 rakaat ya. Kan minimal 2 rakaat ya salat lain oke. Ada loh yang rutin hanya 2 rakaat, kemudian witirnya 1 rakaat. Nah, bagi itu kayak apa aktivitas yang lain. Ada yang seperti itu. Tapi kalau rutin bagus itu. Walaupun hanya 2 rakaat oke. Tapi umumnya biasanya namanya salat lain yo. Kalau bisa ya berapa? 8 rakaat, kemudian ditutup dengan 3 witir. Di 11 rakaat. Ya kalau memang waktunya cuma pendek ya tadi tidak apa-apa. 2 rakaat. Kemudian ditutup 1 rakaat. Yang penting ganjil ya 1. Monggo. Yang dimudahkan untuk sholat malam yang rutin. Lebih semangat. Apalagi ini di bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada juga yang dimudahkan, aku mau Quran di guru dan itu misalnya. Tapi nek kan pengajian sama semangat, nah itu. Monggo pengajian. Di sini ada pengajian, di masjid sana ada pengajian, datangi. Maka pahalanya lebih banyak Pak di bulan ini, ya bulan Dzulhijjah ini. Ya, datangi. Nah, ini kesempatan besar. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Ya, karena
untuk bekal kita, sanggup kita untuk menghadap Allah itu bukan harta kita, ya. Orang betul kata-kata harta, bukan karena banyak-banyaknya duit. Belum tentu orang duitnya banyak itu selamat nanti di akhirat, belum tentu. Ya. Belum tentu yang tanahnya luas itu nanti di akhirat lebih selamat, belum tentu. Tapi ada juga yang mungkin selamat karena hartanya untuk disedekahkan, bahkan mungkin ada yang diwakafkan, ya, dan seterusnya. Ini menolong dia nanti di akhirat. Bukan karena orang itu selamat di akhirat karena wajahnya yang ganteng atau yang cantik, bukan itu. Ya. Bukan orang yang kedudukannya tinggi di dunia, misalkan yang menjadi Pak Lurah atau Pak Camat atau Pak Bupati atau bahkan Presiden, bukan itu yang bisa menyelamatkan kita nanti. Tetapi yang bisa menyelamatkan kita itu adalah apa? Amal soleh kita, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa itu adalah secara umum melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Melaksanakan perintah Allah itu kan berarti beramal salih. Kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk puasa, kita diperintahkan untuk berkorban kemarin, ya. Nah, kita diperintahkan untuk bersedekah, kita diperintahkan untuk berkasih sayang, kita diperintahkan untuk menghormati orang tua, kita diperintahkan untuk menyayangi sesama manusia. Nah, ini perintah Allah. Ini adalah amalan sholih. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, kita diperintahkan untuk silaturahmi, dan masih banyak sekali amal sholih. Ya. Kita diperintahkan untuk makan dan minum dengan baik, tidak berlebihan. Perintah itu, ya. Kulu wasrabu wala tusrifu, itu kan perintah. Ya. Makan dan minumlah kalian, wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Ya. Prospek daging bukan biarkan masak sate bilang-bilang, jangan berlebih-lebihan, tidak boleh kalau berlebih-lebihan. Ya. Sate atau gulai atau apa nih kemarin angsal berapa kilo Pak? Bagiannya Pak? Berapa kilo? Ini banyak. Kemarin di sini banyak tidak korbannya? Pinter Pak, sapinya pinter Pak? 5. Kambingnya pinter? 17, alhamdulillah. Ini berapa RT Pak? Singkat. 1 atau 2? 2 RT. Ya. Alhamdulillah. 5 berarti gitu. Lumayan, oke. Cukup ya, banyak ya, bagiannya ya. Oke, alhamdulillah. Jadi monggo. Kalau apa namanya? Kita mendapatkan itu kalau di dalam hadis sepertiga. Nah, itu boleh kita makan. Sepertiga kita simpan, sepertiga kita sedekahkan. Nah, ini ada yang disedekahkan bisa. Nah, ini ya, kalau bisa nih, nanti bisa berbagi dengan yang lainnya. Ya, gitu. Kembali kepada tadi. Jadi memang kita diperintahkan untuk apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini sebagai bekal kita nanti, Pak. Ya, sebagai bekal kita. Bahkan kalau tadi keutamaan membaca Al-Quran, ya, itu tadi pahalanya besar, ya. Ada sebuah hadis juga, salah satu keutamaan ketika kita membaca Al-Quran itu nanti Al-Quran bisa menolong kita, menjadi syafaat, yaitu menolong kita nanti di akhirat. Ada sebuah hadis, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ini sebuah hadis. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah, maka bacaan Al-Quran ini akan datang nanti di pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, maka dia akan memberikan pertolongan ketika nanti di hari akhir bagi yang membacanya. Maka dari itu besok bagi yang
membaca Al-Quran banyak. Besok bacaan Al-Quran ini akan nanti menolong kita, Pak Bu. Ya, menolong kita nanti. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ada sebuah hadis ini luar biasa. Ini biasanya dibacakan ketika di bulan Ramadan. Karena yang akan saya sampaikan adalah ternyata Al-Quran itu nanti bisa menolong kita. Di dalam hadis yang lain, As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. As-siyam, puasa kita, wal Qur'an, dan bacaan Al-Quran kita, yasfa'ani, dua-duanya ini bisa menolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Jadi puasa kita dan membaca Al-Quran, yaitu Al-Quran itu bisa apa? Memberikan syafaat kepada kita. Yashfa'ani lil 'abdi, bagi yang tadi melaksanakan tadi, yang siap dan membaca Al-Quran, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Bahkan di sini dikatakan yaqulu siyam, bahkan ternyata Pak Bu, siam kita, kalau ini siam di bulan Ramadan ya, siam kita, puasa kita itu bisa bicara kepada Allah. Ya kalau siam, ternyata siam kita itu bisa bicara kepada Allah, mengadu kepada Allah. Rabbi mana'tuhu ta'am wasyarab fin nahari. Wahai Rabb, ya Allah, dulu ketika di dunia ya Allah, saya menahan hamba-Mu ini untuk tidak makan dan minum di siang hari. Ternyata puasa kita itu bisa bicara, Pak, besok di hadapan Allah. Kemudian wa yaqulul Qur'an, dan ternyata Al-Quran yang kita baca itu juga bisa bicara kepada Allah besok di hari akhir. Rabbi mana'tuhun nauma bil laili fasyafa'na fihi. Ya Rabb, ya Allah, saya dulu menahan hamba-Mu ini ketika di dunia, ya, untuk tidak tidur karena membaca saya, ya Allah. Fasyafa'na fihi, maka berilah pertolongan kepadanya, ya Allah. Jadi monggo, kemarin yang puasa Ramadan, baca Al-Quran walaupun malam-malam ngantuk-ngantuk ya. Ada yang darusan malam-malam sampai ngantuk-ngantuk. Besok Pak Bu, Al-Quran itu membela kita besok. Ya Allah, ini loh hamba-Mu dulu ini membaca saya, ya Allah, sampai ngantuk-ngantuk, sampai dia tidak tidur, karena membaca saya, ya Allah. Ini bicara langsung kepada Allah. Nah, ini bentuk pertolongan nanti ketika di hari akhir, ya. Maka monggo baca Quran, Pak. Baca Quran ini bisa menolong kita salah satunya. Yang bisa menolong kita itu ini, Pak. Quran salah satunya. Bacaan Al-Quran kita, bukan nanti Al-Quran nanti datang, tidak seperti itu, ya. Artinya bacaan Al-Quran ini nanti akan bicara, akan berbentuk sebuah makhluk Allah bicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela kita. Ini karena kehidupan di akhirat besok, Pak, ini nanti jadi Pak, ada nih baca 4 itu sih sekitar 10 menitan ya. Ini bagi berapa menit? Nomor pun lawan menjelang isya ya. Ya mungkin 3 menit atau 5 menit pun ketemuan ya. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, baik, saya lanjutkan. Saya pernah membaca di dalam kitabnya sebenarnya bukunya itu kecil. Judulnya saya tunggu di Telaga Al-Kautsar. Itu ternyata di sana menceritakan, bukunya tidak tebal tapi pendek, tapi ketika saya baca itu isinya luar biasa. Di sana menceritakan bagaimana kehidupan setelah kematian.
Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu, kehidupan besok itu lebih ngeri, lebih keras kehidupannya dibandingkan kehidupan di dunia ini. Kalau jenengan hari ini di dunia itu bisa layah-layah, bisa tiduran, bisa santai, bisa guyon gitu ya. Besok itu belum tentu bisa seperti itu, Pak. Ya, jenengan kan iya bisa santai gitu. Berumur pengajian ambil santai itu bisa, Pak. Tapi besok itu tidak bisa. Karena di sini saya ketika baca itu kaget juga luar biasa. Besok saya keadaannya bagaimana itu sampai ya Allah. Kalau saya membaca itu saya besok itu bagaimana? Karena besok itu dalam buku itu menceritakan bagaimana ketika setelah kematian kemudian dibangkitkan. Ya. Karena besok itu semua manusia itu kan yang hidup dimatikan oleh Allah. Okay? Kemudian di alam kubur menunggu hari kiamat. Ketika terlompat Israfil ya, malaikat yang meniup sangkakala itu, Pak. Israfil ya, meniup di sana seperti itu ya, ditiup. Maka bumi itu akan hancur, sehancur-hancurnya, langit akan hancur, semuanya akan hancur. Nah, bumi Allah ini akan diganti dengan bumi yang lain. Di sana disebutkan ada hadis bentuknya pipih dan bulat. Berbeda nanti kalau di sini ada tumbuhan, ada gunung, itu tidak ada, Pak, di sana. Orang itu mungkin di sana bingung, Pak. Iya, beda kondisinya. Ya, ketika dibangkitkan, ya, itu dalam keadaan macam-macam. Ya, ada yang wajahnya berseri-seri, ada yang wajahnya murung, hitam gelap, ya. Bahkan di sana ada yang bisa diceritakan ada yang dipanggil, nanti satu-satu nanti dipanggil. Ada yang berjalan itu dengan cepat seperti kilat. Ketika dipanggil itu cepat sekali. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, bahkan ada yang berjalan dengan muka-muka mereka. Jadi berjalan itu pakai mukanya diseret, Pak. Ngeri sekali itu. Jadi mukanya rusak ya. Ada yang seperti itu, Pak. Dipanggil itu berjalannya itu bukan pakai kaki, tapi apa? Pakai muka-muka mereka. Dan kok bisa? Iya bisa. Allah menjadikan dia itu berjalan dengan muka itu bisa. Bisa dijadikan kaki ini bisa dijalan bisa. Ngeri bisa. Bahkan di sana diceritakan matahari itu diturunkan oleh Allah sejauh kurang lebih 1 mil. Kalau sekarang berapa kilo? Itu sudah panas sekali. Besok itu 1 mil. 1 mil itu kurang lebih 1,6 kilo. Kira-kira memiliki pundi, Pak? Memiliki kelurahan itu benar. 1 kilo ada enggak? Enggak ada. Kalau 1,5 memiliki pundi. Jadi matahari itu diturunkan panas sekali. Nah kira-kira nek diturunkan itu kondisi kita pipun, Pak. Gede benar kira-kira. Nah, makanya di situ diceritakan ada yang kepanasan sampai keluar keringatnya itu sampai mau menenggelamkan dia. Saking panasnya, Pak, sampai mau tenggelam, arep kelelep. Enten sing sebangkaian ada dan seterusnya. Mungkin ada yang tidak merasakan panas. Itu juga ada. Tergantung amalannya di dunia. Nah kira-kira awake dhewe pripun sing ngene? Padahal di situ dikumpulkan masih antri, ya. Padahal manusia itu dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu berapa miliar orang. Itu dihitung satu persatu, Pak. Nah satu orang itu dihitungnya berapa lama. Terus kita antriannya nomor pinten. Nah terus temeriku pinten tahun pinten. Rasanya kayak pripun. Nah itu bisa membayangkan enggak ini? Ngeri loh. Enak bener temeriku. Belum tentu kita itu selamat loh nanti di sana. Ya. Di sana kalau di dalam buku itu nanti ada telaga Kautsar. Telaga Kautsar itu telaganya Rasulullah. Karena semua Rasul itu diberikan telaga. Dan yang paling besar itu telaganya Rasulullah. Karena umat Rasulullah Muhammad itu paling banyak. Nah, orang yang nantinya bisa datang ke situ mendapatkan telaga Al-Kautsar dan bisa minum, nah dia itu akan hausnya hilang selamanya. Bisa santai-santai duduk-duduk di situ. Ya. Minumnya pakai gelas atau cangkir, yang cangkirnya itu terbuat dari
emas dan perak yang diambilkan dari surga Allah. Bahkan banyak sekali, bahkan bintang yang ada di langit saja masih kalah banyaknya minuman itu tadi. Sempat minum tempat minum itu tadi. Ya, ini Al-Kautsar. Itu yang mendapatkan syafaat. Ada juga yang ditolak, Pak Bu. Ada juga yang ditolak loh. Jadi orang Islam tapi ditolak juga. Nah, salah satu yang bisa tadi memberikan syafaat itu tadi siap kita, kemudian Al-Quran. Maka dari itu monggo amal solih di dunia ini nanti yang menentukan kita hidup di akhirat. Kita hidup di dunia paling hanya berapa? Kehidupan di akhirat itu lebih langgeng, lebih lama. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan, ya, 1 hari di akhirat sama dengan berapa? 1000 tahun kalau kita hitung di dunia. Ya. 1000 tahun, Pak. Ada yang hidup 1000 tahun. Itu 1 hari di akhirat. 1 hari saja di akhirat sama kalau kita hitung di dunia itu 1000 tahun. Ada yang hidup 1000 tahun. Kalau sekarang tidak ada. Kalau zaman dulu mungkin ada. Zaman Nabi siapa ya? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu umurnya berapa? Dalam kisahnya itu hampir 1000, Pak. 900 tahun beliau itu. Luar biasa. Umurnya 900 tahun. Tapi umatnya itu hanya sedikit. Ya. Mungkin ratusan aja deh. Nah, ini sekitar bahkan nggak ada 100. Umatnya itu sedikit. Nabi Nuh, anaknya saja, istrinya saja tidak mau ikut sama Nabi Nuh. Nah, dalam kisah itu ketika membuat perahu, ya, nah, istrinya, anaknya kan tidak mau. Wah, saya mau naik ke bukit saja, dia tidak tenggelam, tapi akhirnya tetap tenggelam. Nah, ini Nabi Nuh, Nabi saja dia dakwah sama anaknya tidak mau. Makanya kalau kita ngajak kepada orang lain untuk kebaikan, betul kurang gitu, betul usah gelo. Yang penting ngajak kebaikan. Nabi Nuh saja loh, anaknya, istrinya saja loh diajak tidak mau. Mana ya ada? Nah, tapi namanya dakwah itu terus dilakukan. Kita juga seperti itu. Banyak atau sedikit dakwah, ngajak kebaikan terus dilakukan. Kembali kepada ini tadi. Intinya bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita itu hidup di dunia ini hanya sementara. Ya. Yang kekal kehidupan itu adalah di akhirat. Maka karena kita hidup di dunia ini hanya sekali, mari kita gunakan untuk beramal saleh. Ya. Agar amal saleh ini menjadi bekal kita nanti kehidupan di akhirat. Okay? Nah, kita sebentar lagi mungkin, siapa tahu umur kita itu hanya tinggal berapa tahun lagi, kita tidak tahu. Ya, apa boleh sampun sepuh nih, gue paling sepuh sitit tinggi, Pak. Sepuh, pon pinter, Mbak. Yeswani pun, Mbak. Puluh dosa 6, Masya Allah, puluh dosa 6. Kata ya. Masih jarang loh ini saya kata niki nanti usah niki umur 60, 50, 40 niki pun kata sudah punya penyakit terus meninggal dunia gitu. Kata benar gitu. Kemarin beberapa hari itu berturut-turut Pak meninggal dunia itu. Pagi ada meninggal dunia, dikubur, sore ada lagi, besok lagi ada lagi, sore Pak di Wonorejo itu kemarin. Entah itu yang umur yang 50, ada yang 40, ada macam-macam. Tidak pandang bulu umur, hati-hati. Nah, ini mati dan kita suatu saat akan mati. Nah, ini sudah hampir. Nah, pertama kita akan sampai ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, ini masih bulan yang mulia. Ini bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah. Nanti masih ada Muharram. Monggo perbanyak amal soleh. Jangan sampai kita berbuat dosa.
dosa. Karena ketika kita berbuat dosa, kita akan dilipat gandakan dosanya. Tapi kalau kita beramal soleh, maka amal soleh ini akan dilipat gandakan pahalanya. Monggo, kesempatan besar, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kesempatan besar kita untuk beramal soleh, kita gunakan sebaik-baiknya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangannya. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.